Assalamualaikum, kembali lagi di channel Teman Bertualang. Nah, sesuai judulnya, sekarang saya sedang berada di wisata alam Balong, Sukabumi ya teman-teman. Tepatnya berada di Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, bisa dibilang wisata alam ini masih tersembunyi ya teman-teman. Masih jarang banget orang yang tahu ke sini. Dan wisata alam Balong ini terletak di kaki Gunung Pangrango ya. Nah, kemarin pun saya tahu dari Google Maps, kemudian saya searching, googling, itu masih minim banget ya teman-teman informasinya. Dan akhirnya saya penasaran, mau explore, mau camping bareng keluarga ke sini. Nah, jadi saya itu berangkat dari rumah tadi malam ya teman-teman, dan sampai sini pun malam, kurang lebih jam 9 malam. Jadi langsung nenda, dan nendanya pun kita di saung ya, karena semalam kehujanan. Jadi kata pengelola sini, nendanya di saung dulu aja. Nah, sekarang kita fokus ke explore wilayah wisata alam Balong ini dulu ya teman-teman. Kalau untuk jalan akses ke sininya dari Sukabumi, nanti saya kasih tahu di akhir-akhir video aja. Ini dia view dari depannya. Untuk menuju pos tiket, kita akan melewati jembatan dari bambu seperti ini ya teman-teman. Yang di bawahnya ada sungai yang sangat jernih ya. Dan untuk camping di sini harganya masih sangat terjangkau. Kita cukup membayar Rp20.000 per orangnya. Itu pun yang dihitung orang dewasa ya teman-teman, anak-anak nggak bayar. Nah, ini posnya masih sepi ya teman-teman, belum ada yang jaga lagi karena katanya ini masih musim penghujan ya, jadi masih sepi pengunjung. Nah, itu di sebelah kanan juga ada saung-saung gitu dan tempat camp ya teman-teman, area camp. Di sebelah kiri juga, dan di sini juga baru ditemukan atau dikasih akses untuk menuju air terjun ya teman-teman, baru aja beberapa bulan ini ya kata warga sekitar. Nah, di sana juga ada toilet tuh teman-teman. Jadi di sini fasilitasnya udah lumayan lengkap ya. Cuma sayang memang karena sepi pengunjung di beberapa bulan terakhir, jadi agak sedikit kurang terawat. Tapi ini udah cukup oke banget ya teman-teman untuk wisata yang memang masih tersembunyi. Nah, jadi di sini itu terdapat beberapa lokasi camping ya teman-teman, dan cukup luas juga untuk menampung banyak tenda. Dan ini saya berada di lokasi camp pertama yang paling dekat dengan gerbang tiket. Nah, ini saya campingnya di saung ya teman-teman, karena semalam pas nyampe kehujanan. Jadi kata si pengelolanya campingnya di saung aja. Nah, di sebelah sana ada tulisan Balong, nama dari wisata alam ini. Jadi Balong itu bahasa Sunda ya teman-teman. Kalau bahasa Jakartanya mungkin empang ya. Seperti kolam yang dibuat dari tanah ya, galian tanah yang di dalamnya itu terdapat ikan ya, ditaruh ikan. Dan pas saya kesini itu balongnya ini lagi kering nih teman-teman. Menurut informasi sih kata warga sekitar ini jebol ya. Jadi ikan-ikannya juga habis semua teman-teman. Dan sekarang ini lagi proses mau diperbaiki ya, diperkuat balongnya. Oke, sekarang kita coba explore ke lokasi camping yang lainnya ya teman-teman. Ini saya mau ke atas ya, mau lihat gimana kondisi area campnya. Nah, ini ada tulisan Balong Camp Area. Nah, ini kita akan melewati jalan tanah ya teman-teman, yang dibuat berundak seperti ini. Jujur ini pertama kali saya ngelihat wisata alam ini, seneng banget ya teman-teman, karena suasananya menurut saya sangat asri. Dan untuk camping keluarga juga ini karena fasilitasnya lumayan lengkap, jadi menurut saya recommended ya. Dan kalau dibilang wisata alam yang tersembunyi, ini cocok banget ya teman-teman, karena memang masih sedikit orang yang tahu tempat ini. Dan ternyata tempatnya memang sangat asri ya, apalagi berada di kaki Gunung Pangrango yang merupakan taman nasional
Dan hutan hujan tropis pastinya hutan-hutan di sini sangat memanjakan mata. Nah ini nih teman-teman lokasi campnya. Ini luas banget ya teman-teman. Saya perkirakan ini bisa menampung hingga ratusan tenda ya sepertinya. Jadi untuk acara camping besar sih ini sangat cocok ya. Dan di sini juga terdapat listrik ya teman-teman, sudah difasilitasi sama pengelola. Di setiap titik area camp itu terdapat listrik ya teman-teman. Mungkin untuk penerangan dan keperluan lainnya ya. Dan di sini itu pohon-pohonnya didominasi oleh pohon damar ya teman-teman, dan cukup gede-gede juga pohonnya. Jadi buat teman-teman yang mau hemokan di sini, ini pilihannya banyak banget ya, nyaman banget pokoknya kalau bawa hemok. Apalagi kalau kita bawa bocil, jangan lupa deh ya teman-teman bawa hemok biar mereka juga nyaman ya di sini. Nah ini kayak ada tempat untuk spot foto gitu ya teman-teman. Cuma kayaknya ini udah agak lapuk ya bambu-bambunya. Memang si penjaga atau si pengelolanya itu semalam sempat bilang sih tempat ini masih dalam tahap mau direnovasi lagi ya teman-teman. Di sebelah sini juga ada bangunan dari bambu gitu ya teman-teman, kayak untuk berjalan-jalan. Dan dia nyambungnya dari spot foto tadi menuju lokasi camping bawah nih teman-teman. Cuma sayangnya ini udah nggak terawat ya, jadi udah pada lapuk. Semoga aja ini segera direnovasi ya teman-teman, biar lebih nyaman lagi. Dan sekedar informasi, wisata alam ini masih dikelola oleh masyarakat setempat ya teman-teman. Jadi untuk renovasi dan untuk pembangunan-pembangunan di sini untuk fasilitasnya itu mereka modelnya seperti iuran gitu ya teman-teman, kerja bakti. Nah ini saya sudah di bawah lagi ya teman-teman, di lokasi camp yang bawah yang dekat bersebelahan dengan tempat saya mendirikan tenda ya. Cuma di sini nggak terlalu luas ya teman-teman untuk mendirikan tendanya, mungkin hanya beberapa tenda aja untuk di lokasi yang ini. Dan dia lokasinya deket bersebelahan sama balong ya teman-teman, sama balong yang tadi saya tunjukin. Dan teman-teman bisa lihat ya di situ ada kayak buat main ayunan nih di sini. Cuma ayunannya udah nggak ada. Ayunan jomblo. Nah kalau yang di sebelah situ ayunannya masih ada tuh teman-teman. Cuma memang kelihatannya udah mulai agak rapuh ya, karena mungkin jarang dimainin nih ayunannya. Sekarang kita coba explore ke curug ya teman-teman, ke air terjunnya. Jadi semalam itu si AA penjaganya ya, ada 2 orang, mereka bilang di sini tuh ada air terjun, nggak terlalu jauh, bisa berendam juga bawa anak-anak. Dan semalam mereka izin pulang ya teman-teman, jadi tidak menjaga di pos. Saya bilang juga ke mereka tenang aja, karena kami camping keluarga itu udah sering ya, jadi nggak perlu khawatir juga. Dan mereka bilang juga di sini aman. Dan sebenarnya ini saya juga nggak tahu ya teman-teman akses ke air terjunnya kemana. Lupa nanya ya semalam sama si AA-nya. Cuma feeling saya ini ke arah kanan sini ya teman-teman, dari arah tenda tempat kami ngecamp. Di sana ada jalan ya ke arah sana, dan feeling saya kuat air terjunnya ke arah sana. Nah sekarang saya mau tunjukin dulu nih teman-teman toiletnya. Nah toiletnya seperti ini ya teman-teman, bawahnya udah di semen, dan setengah semen setengah bambu ya, dibuat dari bambu. Dan di bawahnya sini ada sungai yang nyambung ke jembatan yang pertama tadi ya, yang dekat pos tiket.
Dan sekedar informasi juga, karena hutan di sini lembab, jadi kalau musim hujan atau habis hujan itu di sini lumayan banyak pacet ya teman-teman. Tapi nggak perlu takut sih ya, karena pacet nggak membahayakan. Dia hanya menghisap darah kita yang kotor. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, walaupun menjijikan, tapi dia tidak berbahaya. Kalau teman-teman takut, tinggal bawa minyak kayu putih aja ya teman-teman, diolesin di tubuh kita. Nah ini nih ada musola ya teman-teman di sini. Fasilitasnya terdapat musola juga, dan untuk musolanya ini masih kelihatan bagus ya teman-teman. Nah di situ juga ada saung kayak bekas warung gitu ya teman-teman. Tapi mungkin karena ini lagi musim sepi pengunjung, jadi mereka nggak jualan ya. Kalau di musim kemarau bisa jadi wisata ini mungkin lumayan banyak pengunjung ya teman-teman kayaknya. Nah ini tempat pembuangan air balongnya, dan balongnya juga udah ditumbuhi semak ya karena airnya udah nggak ada. Dan di sebelah sini kayak ada bekas jembatan ya teman-teman dulunya, cuma ini udah rusak ya. Nah ini ada saung lagi, kayaknya sih bekas jualan ya. Dan ini ada gazebo teman-teman. Perjalanan trekking ke Curug ini jalannya landai ya, nggak nanjak banget gitu ya teman-teman, nanjaknya sedikit aja. Mana nih? Di sini juga masih alami banget ya teman-teman lokasinya. Kita bakalan sering mendengar suara hewan seperti burung, monyet, dan serangga-serangga gitu ya teman-teman. Nah ini ada dua jalur ya teman-teman, yang ke kiri sama yang ke kanan. Cuma yang ke kanan ini kecil ya, jadi saya yakinnya ini ambil yang kiri aja nih teman-teman, yang lebih besar dan lebih rapi ya jalannya. Dan sungai juga ke sini. Dan ternyata ini jalurnya benar karena sudah kedengeran ya suara air terjunnya. Nah itu nampak ada sungai ya teman-teman. Kita turun ke bawah sedikit dan ada jembatan juga di situ. Nah ini dia sungainya ya teman-teman, dan air terjunnya udah nampak samar-samar ya di sebelah sana. Jadi kita lewatin jembatan dari bambu ini dulu nih teman-teman. Dan biar yakin dan kuat, kita jalannya jangan berbarengan semua ya di jembatannya. Jalannya satu-satu aja. Dan ini jalan berbatunya emang nampak seperti baru ya teman-teman, belum lama dibuat. Jadi benar ya kata warga sekitar yang saya tanya, ini emang baru dibuat akses ke air terjun ya sekitar 3 bulan yang lalu. Nah teman-teman bisa lihat ya, udah dikasih jalan fasilitas seperti ini nih untuk ke curugnya. Keren banget ya teman-teman. Zen, itu ada saung apa Zen? Bekas warung apa buat santai-santai aja ya? Oh, ada sajadah juga buat sholat juga. Nah ternyata di Curug ini juga ada banyak fasilitas ya teman-teman, kayak ada tempat buat duduk-duduk, di sana ada toilet, ada saung juga, dan tertata rapi banget ya teman-teman ini di lokasi air terjunnya. Mantap pokoknya.
Oh iya, nama curugnya itu Curug Ceret ya teman-teman. Kenapa dinamain ceret? Katanya bentuk curugnya itu memang seperti ceret ya. Nah itu bagian atasnya tuh teman-teman curugnya. Dan di sini terdapat seperti kolam gitu ya teman-teman. Dan dia nggak terlalu dalam ya, hanya ukuran sebetis orang dewasa. Jadi buat anak-anak juga bisa nyaman dan aman ya berendam di sini selama diawasi. Nah ini saung yang dekat curugnya nih teman-teman. Dia ada sajadah, bisa buat sholat juga ya teman-teman. Bisa buat dijadikan musola ini saungnya. Buat nyantai-nyantai juga oke. Dan mungkin kalau mau nginep di sini juga bisa kali ya teman-teman. Asal bawa perlengkapan hangat ya seperti sleeping bag. Dan lokasi di area sekitar curug ini juga kayaknya untuk camping mantep ya teman-teman. Cuma nggak tahu ya, saya belum tanya ke penjaganya boleh atau enggak untuk camping di sini. Oke ya teman-teman, untuk explore-nya saya rasa udah cukup. Sekarang saya mau kasih info jalan menuju ke wisata alam ini. Nah ini saya sekalian jalan pulang ya teman-teman. Jadi dari parkiran itu menuju ke pos tiket ini, ke jembatan ini, itu kurang lebih 5-10 menitan aja ya teman-teman jalan kaki. Dan jalannya juga landai, nggak nanjak. Nah ini jalannya setapak gitu ya teman-teman. Tadi juga sempat hujan, jadi tanahnya jadi lumayan becek nih. Tapi nggak belok ya teman-teman. Nah ini pemandangan sekitarnya asri banget ya. Nah kalau udah ketemu tanaman warga seperti ini, kita udah deket nih teman-teman. Nah kurang lebih berjalan 5-10 menitan kita tiba di warung parkiran ya teman-teman. Di sini juga ada saung nih untuk nyantai-nyantai. Dan sekedar informasi juga, untuk mencapai ke lokasi warung parkiran ini cuma bisa diakses pakai motor ya teman-teman. Jadi kalau bawa mobil kita nggak bisa ke sini, harus parkir di jalan utama di sana. Dan cukup jauh juga ya, kalau jalan kaki dari sana ke sini mungkin bisa setengah jaman. Solusinya ya biar nggak capek jalan, mungkin yang bawa mobil bisa naik ojek warga ya dari parkiran mobil yang di jalan utama. Dari warung parkiran tadi menuju jalan aspal atau jalan utama itu medannya tanah ya teman-teman seperti ini. Jadi kalau musim hujan atau habis hujan ini jadi licin banget ya. Jadi hati-hati aja buat yang bawa motor. Jaraknya nggak terlalu jauh sih ya teman-teman ke jalan utama. Mungkin kalau naik motor pelan-pelan itu kurang lebih 10 menitan ya. Nah ini pertigaannya teman-teman, kita ambil yang ke kanan. Ini kita udah ketemu jalan aspal. Dan untuk yang bawa mobil ini bisa parkir di sini ya teman-teman. Nah kemudian tinggal ikutin jalan aja ya. Dan ini saya perjalanan pulang ya teman-teman ke kota Sukabumi. Nah kalau buat teman-teman yang berangkat berarti tinggal sebaliknya aja ya untuk arahnya. Kemudian kurang lebih 10 menitan dari parkiran mobil tadi kita akan ketemu tower seperti ini ya teman-teman. Dan kurang lebih 5 menitan dari tower tadi kita akan ketemu pertigaan yang ada tulisan seperti ini ya teman-teman. Pasir datar lurus, yang ke kanan konservasi elang Jawa. Jadi kalau teman-teman dari posisi berangkat, teman-teman ambil yang lurus ya. Kemudian lanjut kurang lebih 15 menitan kita akan ketemu pertigaan seperti ini ya teman-teman. Dan saya ambil yang ke kiri karena mau lewat Cisaat.
Yang ke kanan juga bisa ya, yang mau lewat Cibaraja. Dan nanti itu ujung-ujungnya kita akan ketemu jalan yang searah, yang sejalur dengan jalan yang ke arah situ gunung ya teman-teman. 10 menit kemudian kita akan ketemu pertigaan Kadu Dampit, yang ke kiri yang ke arah situ gunung, yang ke kanan ke alun-alun Cisaat. Dan ini saya yang ke arah alun-alun Cisaat ya teman-teman. Dan 10 menit kemudian saya tiba di Pasar Cisaat ya teman-teman. Di depan itu ada pertigaan alun-alun Cisaat. Yang ke kiri itu ke arah kota Sukabumi, yang ke kanan ke arah Jakarta. Nah jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja ya arahnya. Nah ini pertigaannya, karena saya ke arah kota Sukabumi, jadi saya ambil yang ke kiri ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja videonya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja lewat kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.